Foodies, panggilan kepada para pecinta seafood nih. Yang jauh cus mendekat, yang dekat yuk mari kita merapat. Karena ada seafood rasa bintang 5 harga kaki 5 nih Foodies yang ada di Bogor, Jawa Barat. Kalau biasanya seafood terkenal mahal, nah di sini harganya start from 35.000 aja. Nggak pakai lama ini sih, wajib kita kepoin ya. Wah, ini dia. Wow, ada lobster Foodies. Wah, ini bener-bener aku makan dan favorit aku. Ini kerangnya, ini kerang apa, Mas? Yang itu kerang kampak. Kerang kampak? Ya. Ini gede, segede gini Foodies nih tuh. Wah, gila, mantap. Foodies, kerang di sini tuh banyak banget jenisnya loh. Sekali masak kita bisa campurin semuanya. Gak cuma banyak jenis isiannya, bumbunya juga beragam. Tapi yang paling favorit, bumbu loka. Oh iya Foodies, bumbu yang digunakan untuk masakan seafoodnya ini tuh berbahan dasar cabai giling, bawang putih, dan juga daun jeruk. Semuanya dimasak diadakan juga. Jadi pas baru pesan, kerang dan seafood yang sudah direbus tinggal dicampurkan ke wajan bumbunya. Aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur merata. Gak pakai lama kok, bisa langsung dihidangkan tuh Foodies. Smells good. Ini lobsternya Foodies, sampai ini berasap. Nah, setelah ini kita langsung makan aja Foodies. Let's go! Foodies, it's time to icip-icip. Wih, banyak banget isiannya ya. Eits, gak cuma aneka seafood dan kerang-kerangan, ada juga jagungnya tuh Foodies. Looks so delicious ya Foodies, dilihatnya aja udah enak, apalagi dimakan nih. Wah, ini udah jadi nih Foodies. Yang aku pegang nih kerang kapak kan, ini segede gini Foodies. Terus kayak isinya tuh banyak banget nih, ada kepiting, ada lobster juga. Terus ada kerang simping, kerang ijo, kerang tahu. Waduh, komplit banget lah pokoknya di sini semuanya ada. Ada cumi juga, ada udang juga. Foodies ya, kita cobain semuanya satu-satu, oke? Ternyata kerang kapak tuh beneran kayak mulut kalian di kapak karena gede banget. Tapi enak, kayak gurih. Dan teksturnya tuh kayak gummy gitu, jadi kayak makan permen. Mirip permen kenyal, tapi ini lebih ke empuk ya Foodies. Karena sudah direbus terlebih dulu tuh kerangnya sebelum ditumis sama bumbu. Eits, tapi waktu merebusnya juga nggak boleh kelamaan lah ya. Bisa-bisa jadi alat. Nggak kerasa anyir, aku suka banget nggak anyir. Terus karena aku udah di mix si bumbunya, nggak pedas semua, jadi yang pedas kan lokal akunya. Yang bumbu padangnya tuh manis dan ada pedas-pedas sedikit. Foodies, berarti seafoodnya masih segar tuh karena nggak ada bau amisnya sama sekali. Jadi rasanya pun semakin lazis. Waduh, bisa dilihat. Isinya lembut kayak, kita coba. Lobster itu udang versi yang gedenya ya. Sama kayak kepiting juga rasanya, manis lagi. Tuh, lihat. Oh ya Foodies, saking freshnya nih, you know what, daging lobsternya itu sampai berasa manis loh. Udah gitu cangkang lobsternya sudah agak dibelah sedikit nih Foodies, jadi memudahkan ketika makan ya. Kalau udah goyangin kepala, tandanya enak dong Foodies. Gak cuma ada lobster aja nih Foodies, ada lagi kepitingnya loh, takis. Ada manisnya, ada gurihnya, dicampur pedasnya. Ini Foodies, kita seruput kuahnya. Foodies, saking bumbunya ngeresepol dan cita rasa rempahnya juga berasa banget, jadi nyeruput kuahnya aja udah nikmat banget Oke, sekarang kita cobain juga udangnya ya. Sampai keringetan Foodies. Parah, lembut banget Foodies. Biasanya kalau udang, selain amis tuh kayak suka ada keras-kerasnya, tapi kalau ini tuh lembut banget Foodies tuh. Ukuran udang yang lumayan besar bikin tekstur lembut dagingnya berasa banget Foodies. Selain itu, rasa udangnya sendiri ini memang sudah gurih Foodies, lalu ditambah bumbu khas lokal aku. Kebayang dong cita rasa kenikmatannya, sedap bingo.
Foodies, satu nampan ini full of bumbu ya. Jadi memang gak pelit bumbu di sini. Sampai semua bagian pun terasa banget tuh bumbunya. Dijamin deh sekali cobain auto ketagihan kamu. Saking seger banget seafoodnya nih Foodies dan enak cita rasa bumbu rempahnya. Juara sini. Kedai kerang lokal aku buka setiap hari ya dari jam 4 sore dan tutup jam setengah 12 malam. Sip. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, makan bakso sambil ngobrol bareng sama teman, itu udah biasa ya. Nah, kalau makan bakso sambil nonton baksonya dibikin di depan mata, pasti belum pernah kan? Penasaran di mana warung yang jual? Penasaran sama rasanya? Sama dong Foodies. Ini tuh isiannya Foodies. Ini dagingnya Mas ya? Iya. Daging sama lemak yang udah dicampur dan dibulet-buletin supaya gampang. Wah, seru nih Foodies. Kalau jajan bakso kesini bisa sambil lihat langsung cara bikinnya. Unik kan? Warung bakso Kribo yang ada di kawasan Babakan Pasar Bogor ini emang punya konsep unik Foodies. Katanya sih biar pelanggannya dapat hiburan berbeda dan yakin kalau baksonya itu benar-benar fresh. Jadi Foodies, di sini itu bukan pabrik bakso, tapi ini adalah sebenarnya ya jualan bakso pada umumnya gitu loh Foodies. Bakso Kribo namanya tuh, sebelah sana Prasmanan, tapi di sini tuh open kitchen gitu. Seru ya, di sini juga selalu rame lah pembelinya Foodies. Jadi sembari nunggu antrian gak gabut nih, bisa sambil melihat proses pembuatan baksonya. Dibungkus langsung masukin plastik. Kalau makan di sini mau gedeet, tapi ada yang kecil juga. Tinggal pilih Foodies. Kita ini aja. Konsepnya prasmanan jadi gampang banget buat disesuaikan sama selera kita Foodies. Mau porsi jumbo atau porsi standar tinggal pilih mangkoknya aja. Pilihan baksonya beragam Foodies, bukan cuma isian daging aja. Yes, tapi ada bakso mercon, bakso keju, bakso urat, bakso jamur, tahu, dimsum, dan tulang rangu. Kalau mie-nya sama pada umumnya sih, ada mie kuning dan mie putih. Nah, yang uniknya lagi ada di kuahnya nih Foodies. Bukan cuma kuah biasa, di sini juga ada kuah taichan yang cabenya itu bikin lambung langsung menyala. Lihat tuh cabenya utuh ya, seger nih Foodies. Ini baksonya yang tadi dibikin nih. Habis bikin langsung makan. Enggak nih, bukan aku yang bikin ya, masih yang bikin. Kita icip dulu deh. Pantes ya di sini tuh selalu rame, soalnya bukan cuma baksonya aja yang banyak banget pilihan, kuahnya juga bikin ngiler banget ya kan? Udah gitu di sini juga ada tahu dan cireng gejrot. Nah, kurang apa lagi coba? Mantep toh. Jadi nggak sepedas yang dikira ya, nggak kayak taichan yang pedasnya nampol banget gitu ya. Taichan sih bukan kuah setan ya kan. Nah, misalnya sambal setan, kuah setan, apa itu biasanya pedas banget. Nah ini karena ini kuahnya taichan jadi levelnya masih nggak terlalu pedas. Tapi kalau kamu pecinta pedas nih, yang kudu menyala banget pedasnya, bisa banget tuh cabai setannya diulek sendiri di mangkoknya ya Foodies. Makin huhah deh tuh kamu. Ini yang taichan kan. Ini yang originalnya. Sama segernya. Karena menurut aku seger es sama seger kuah bakso itu kan beda ya. Seger es itu ya dingin gitu. Seger kuah bakso itu perpaduan antara gurih, asin gitu dan kayak ada sedikit kecut tapi bukan kecut yang berlebihan. Nah itu yang disebut segar menurut aku. Apalagi nih kalau kuahnya itu emang beneran pakai kaldu dari daging sapi. Segernya mah lebih next level ya. Gurih yang didapat juga alami banget dari kaldunya gitu loh Foodies. Baksonya ini karena tadi kan pas lagi di depan itu kan udah bakso matang sebetulnya. Tapi dimasak lagi, diangetin lagi, jadi bikin si bakso ini tuh juga emang fresh banget gitu loh. Makanya kejunya pun itu jadi agak-agak meleleh gitu loh, nggak yang kering banget. Bakso keju ketemu sama kuah taichan yang agak pedas jadi makin seger dan ada sensasi creamy-nya juga. Lanjut, bakso jamur dengan kuah yang lebih pedas nih karena cabenya udah diulek-ulek kasar tuh Foodies. Begitu jamurnya kegigit jadi ada sensasi crunchy dari jamurnya. Dan ini level pedas kuahnya udah agak naik dibandingkan yang tadi ya. Kuahnya udah makin pedes. Nah kalau icip bakso mercon mayan juga pedes, apakah makin meledak nanti di mulut? Cobain Put.
Aroma cabenya nyengat banget di bakso ini nih. Begitu masuk ke mulut, cabai semua. Wah, pedas banget lagi. Nah, kalau pakai kuah taichan kayak begini kudu hati-hati kena ranjau nih. Salah-salah malah jadi keluar api ntar dari mulut. Canda Foodies. Bagian tengahnya ini kan ada campuran lemak, daging, terus ada sedikit kayak sensasi crunchy-crunchy-nya. Karena ada lemaknya ini jadi bikin gurih di dalamnya. Tapi bagian luarnya ini yang tadi adonan tadi itu loh Foodies, ini juga nggak kalah enak. Ini dagingnya berasa dan empuk juga Foodies. Jadi nggak cuma bagian tengah yang ada dagingnya, baksonya juga dagingnya banyak. Ini sih nggak pelit sama sekali ya. Dari adonan baksonya aja udah kelihatan tadi ya kan. Komposisinya lebih banyak daging dibanding tepung. Jadi pas udah matang beneran lazis pakai banget Foodies. Nah buat yang doyan racik-meracik cik-cik bisa banget pilih kuah original. Rasa pedasnya bisa disesuaikan dengan lidah kamu. Makan receh, penuh receh, tapi rasanya nggak recehan. Ini lagi deh ya. Ayo. Permisi. Ya, Mas, mau beli pempek dong? pempek. Iya. Di berapa? Emang satu porsinya berapa? Kalau satu porsi lengkap 20.000. Porsi kecil 10.000. Kalau satuannya? Satuannya 2.000. Untuk yang kecil. Untuk kapal selam sama sutra yang besar itu harganya 8.000. Ini serius ini Mas? 2.000? 2.000? 2.000-an. Wow. Yes, bener banget. Foodies nggak lagi salah dengar kok. Di Jakarta ada pempek yang harganya 2.000 perak aja. Bukan pempek sembarang pempek yang cuman rasa tepung loh ya. Ini pempeknya 100% asli menggunakan ikan. Wow, amazing kan? Jenis pempeknya juga beragam nih Foodies. Coba-coba tolong di absen satu-satu dong, Buang. Dari 8 macam pempek di sini, ada satu nih yang katanya jarang ada. Bentuk dan teksturnya yang unik, jadi bikin penasaran nih Foodies. Nih Mas, ini nih aku penasaran sama pempek ini. Ini pempek sutra namanya. Pempek sutra. Pempek sutra. Dari dilihat-lihat lembut juga ya Mas ya? Bahannya lembut memang. Oh, makanya Iya. dinamain sutra. Pempek sutra. Karena bahannya lembut. Karena bahannya lembut Foodies. Nih kalau bisa lu lihat, ini tuh beda dari pempek yang lainnya. Dan ini kayak pertama kali aku lihat juga Foodies, pempek sutra. Rasanya jangan ditanya, aku juga penasaran Foodies. Ayo Foodies ngaku siapa yang baru pertama kali lihat pempek sutra ini yuk. Kalau dilihat sekilas bentuknya mirip sama pempek lenjer ya. Nah bedanya pempek sutra lebih lembut teksturnya jadi nggak terlalu kenyal-kenyal gitu. Wih mantap. Oh ya jangan ketipu sama ukuran yang gede ya Foodies. Soalnya harganya cuma 8.000 aja tuh. Alamak ini sih alamat ngeborong nih kita. Wih, banyak banget ya jenis pempeknya. Bikin bingung ya kan mau pilih yang mana nih. Walaupun harganya receh nih Foodies, tapi soal varian warung sederhana ini gak kalah loh sama pempek kelas resto. Ya, terus pempek juga otentik Palembang asli dong Foodies. Tapi ini bisa dimakan langsung atau enggak Mas? Kalau ini harus digoreng dulu. Digoreng Semuanya dulu. harus digoreng. Semuanya harus digoreng dulu. Dimakan langsung, kalau orang Palembang biasanya makan langsung tuh. Orang Palembang dimakan langsung. Nah, Iya. kebetulan aku orang Jawa, digoreng langsung aja ya Mas Oke. ya. Foodies di Sumatera Selatan, pempek memang disajikan tanpa digoreng, jadi langsung dimakan dengan dicelup ke kuah cukonya. Tapi saat dijual ke daerah lain, banyak yang nggak cocok dengan tekstur pempek rebus karena dianggap belum matang. Nah, sejak saat itulah pempek disajikan dengan cara digoreng. Unik ya. Nah, pada dasarnya pempek itu sudah matang sebenarnya ya Foodies, karena adonan ikannya sudah direbus di air mendidih selama kurang lebih 30 menit. Nah, kalau proses gorengnya ini nggak butuh waktu lama kok Foodies, cukup 3-5 menit aja sampai dapat itu tekstur garingnya sama warnanya yang kecoklatan cakep. Pempek yang baru digoreng, aduh emang smells good banget ya Foodies, menggoda. Aroma ikannya guys, kemana-mana ampun. Apalagi kalau lihat sebelahan sama kuah cuko kayak begini. Aduh nggak pakai lama, kita sikat aja langsung. Teksturnya tuh ternyata lembut banget Foodies. Dan ini tuh gampang banget dipotong. Campuran tepung sagu dan daging ikan yang tepat benar-benar jadi kunci pempek yang nikmat. Kalau kebanyakan ikan nih, pempek bakalan hancur saat direbus Foodies. Tapi jika terlalu banyak tepung, teksturnya bakalan alot dan rasa ikannya hilang. Overall rasa pempek di sini juara ya Foodies. Nah, gimana dengan rasa kuah cukonya? Enak banget Foodies. Ternyata ditambah cukonya itu dengan rasa yang sedikit pedas.
asem dan juga gurih, menambah cipta rasa yang lebih nikmat di tenggorokan. Jelas tambah sedap dong, karena kuahnya dibuat langsung oleh Bici Dian, orang Palembang asli. Pantesan rasa pedas manis gurihnya itu otentik sih, mirip banget dari Palembang tuh Foodies. Walaupun ada pedasnya nih, tapi bukannya bikin kamu sampai nggak bisa makan kok, tipis-tipis aja. Nah Foodies, biasanya kalau lenjer itu panjang-panjang, tapi kalau di situ kecil-kecil. Karena apa? Ini tuh murah Foodies, cuman 2.000 satu pempek. Bah. Pempeknya biar kecil tapi cabai rawit Foodies, dijamin kamu bakal ketagihan. Buktinya nggak sedikit loh yang mesen dan beli di Bici Dian, laris manis. Jadi penasaran kalau yang kecilnya aja seenak itu, apakah barasan pempek sutranya Satria nih? Bener Foodies, pempek tuh ternyata nggak bisa jauh-jauh dari cuko. Cuko itu menambah rasa nikmat dari setiap pempek yang kita makan. Dan ternyata, karena aku baru nyobain pempek sutra, teksturnya tuh ternyata lebih lembut. Lembutnya pempek sutra selembut hati Foodies semua kok. Tapi asli emang selembut itu Foodies, empuk tapi masih bisa ngedapetin tekstur kenyalnya. Bisa dibilang teksturnya tuh 11-12 banget sama sapu tahu, bikin gak bisa move on pastinya. Nah kan kita udah icip-icip dengan cara celap-celup ya. Kurang nampol gak sih ini kayaknya Satria? Kita siram dong kuah cukonya biar manis sekalian ya kan? Kapal selamnya ini udah beneran nyelam tuh Satria. So gimana rasanya? Endol gak? Telurnya tuh bener-bener enak banget. Wah, aku jadi suka banget nih sama empek kapal selam Bici Dian. Harganya murah kok Foodies, cuman 8.000. Dengan harga murah itu worth it banget buat kalian Foodies. Semua varian pempeknya lazis Foodies, nggak ada yang gagal. Apalagi cukonya, aduh rasanya kepengen nyeropo terus. Buat Foodies yang mau makan pempek asli Palembang tapi kantong lagi menjerit, ya udah langsung aja ya ke Empempek Bici Dian di Jalan Muhammad Kafi 1 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bukannya setiap hari kok, dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Jangan sampai lolos Foodies, pempek harga receh nih tapi rasa nggak recehan, jarang ada kan? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, Tasya lagi keliling-keliling Surabaya nih. Tapi kayaknya harus isi amunisi dulu ya, biar kuat jajan sampai malam. Pokoknya mah moto hidup Tasya tuh apapun di depan mata bisa ditaklukkan dan yang penting makan dulu. Waduh, duh. Pantesan Foodies, dari tadi Tasya cium-cium aroma apa? Nampaknya dari sebelah sini, coba kita cek. Nah, kamu bener. Chef, kita kenalan dulu, Chef. Dengan Chef siapa? Ode. Chef Ode. Chef Ode ini lagi bikin apa nih, Chef Ode? Ini namanya baramundi kecombrang. Baramundi kecombrang. Oh, pantas ada aroma-aroma kecombrangnya cukup pekat ya, Chef. Ayo yang sering nonton Mancing Mania Strike Back nih, pasti udah hafal ikan satu ini kan? Yups, baramundi alias si kakak putih. Mantap! Ikan enak satu ini tuh jarang banget diolah pakai bumbu rempah. Biasanya cuma digoreng atau dibakar aja Foodies. Tapi kali ini Tasya mau dimasakin baramundi kecombrang nih. Wih, ini sih namanya makan receh mantap nih. Meja Tasya udah banyak banget. Ini adalah menu-menu rekomendasi dari chefnya langsung, juga ada beberapa minuman. Ini yang tadi baru banget dimasak sama chefnya. Aromanya menggoda-goda, masih anget juga Foodies. Nah ini namanya adalah baramundi ya, kecombrang Foodies. Nah kita cobain dulu untuk baramundinya. Kerennya, walaupun ini ikan laut, nggak amis sama sekali Foodies. Terus begitu masuk ke mulut, walaupun luarnya kayak garing-garing kering gitu ya Foodies, tapi dalamnya tuh tetap juicy, tetap lembut si dagingnya itu Foodies.
Jelas nggak amis, selain pakai ikan yang fresh nih, treatment ikan sebelum dimasak juga nggak ke-skip tuh foodies. By the way, ini ada yang unik loh foodies. Kalau biasanya nih bumbu kecombrang itu ditaruh di bagian atas ikannya atau di bagian samping, ini malah ngumpet di bawahnya ikan foodies. Masih makanan yang dari laut alias seafood, tapi kali ini ada udang bakar madu. Wah, ini sih menu wajib kalau berkunjung ke Bali ya foodies. Tapi di Surabaya juga ada loh foodies, dan pastinya nggak kalah endes. Kok enak gitu ya foodies? Semua makanannya tuh enak. Ada manis-manisnya, ada pedes-pedesnya, tapi lagi-lagi ini pedesnya tuh sopan foodies. Jadi walaupun warnanya merah, tapi pedesnya sedikit gitu. Ini kan ada biji-biji cabenya gini nih ya foodies. Tapi pedesnya tuh nggak terlalu. Jadi buat kalian yang nggak terlalu suka pedes, kayaknya cocok banget buat nyobain menu yang satu ini foodies. Dari laut kita beralih yuk ke daratan nih foodies. Ada bebek putri Madura dengan bumbu signature-nya. Kalau pengolahan bebek agak sedikit tricky ya foodies. Kalau ayam kan bisa langsung goreng foodies, tapi kalau bebek, kalau kita nggak pintar ngolahnya, biasa ada aroma atau bau yang kurang enak. Tapi ini nggak bau sama sekali foodies, benar-benar enak. Tuh kan, enak. Terus kayak yang Tasya bilang tadi, bumbunya tuh meresap sampai ke daging di dalamnya foodies. Kunci kenikmatan lainnya juga ada di bumbu signature-nya ini foodies. Rasanya yang gurih, pedas sedap, dan asam segar kalau kamu makannya bareng sama tomat cherry-nya. Ini lazis. Buat nambah suasana syahdu pas menuju senja kayak begini ya foodies, minumnya mah paling bener nih, pilih senja merona aja. Segernya dapet foodies, awet mudanya juga dapet ya. Jadi buat kalian yang pengen sehat, kayak jus-jus kayak gini, ini penting banget, atau minuman-minuman kayak gini foodies. Ada asam-asam dari si jeruknya, asam-asam dari si stroberinya, terus ada aroma-aroma dari seledri, sama ada manis-manisnya juga foodies. Jadi nggak tersiksa walaupun minum-minuman sehat. Fix ya foodies, abis ini sih Tasya nih kuat kayaknya buat explore lagi jajanan yang ada di Surabaya. Apalagi abis makan menu-menu kelas berat. Tapi enaknya bukan main di Batika Hotel Darmo Surabaya inilah foodies. Nah, berhubung udah sore juga, Tasya kayaknya mau cari jajanan malam deh. Tapi yang nggak biasa dijual malam hari. Apa tuh ya? Es tung-tung, foodies. Mohon maaf ini ya. Ini Tasya ketok-ketok ditutupnya. Soalnya biasa kalau es tung-tung kan identik dengan bunyi yang gitu ya. Kalau di tempat Tasya waktu kecil tuh pakai kayak gong gitu. Kalau di sini apa? Pakai lonceng atau gimana? Oh, pakai lonceng. Oh, pakai lonceng ya, kayak bel sekolah. Oke, ini Tasya udah sampai di Es Tung-Tung 9. Ini di daerah Surabaya, tepatnya dekat banget sama ITS ya. Nah, ini dia yang dimaksud foodies. Jarang-jarang kan ada penjual es yang baru buka justru di malam hari. Ya, emang Es Tung-Tung 9 ini agak lain nih foodies. Meski jualannya baru mulai dari jam 7 malam, tapi lihat dong pembelinya rame banget ya. Bener-bener gak ada putusnya. Wadidaw. Terus ini ada varian rasanya apa aja? Ada nangka, coklat, alpukat, oreo, sama kelapa muda. Oh, banyak pilihan rasanya ya. Boleh dibuka nggak? Boleh dilihat ya? Boleh ya? Ini harganya di kisaran berapa nih? Ada yang 10, yang porsi 1 cup, yang 15 mangkok. Dalam satu mangkok besar, foodies bisa dapetin 9 scoop of es tung-tungnya. Dan rasanya pun bebas mau di-mix apa aja. Mantap, bisa sharing sama gebetan ini mah. Selain itu, biar rasanya makin dar-der-dor gitu ya foodies, kamu bisa kasih aneka topping di atasnya. Ada susu bubuk coklat, ada kental manis, meses, roti tawar, dan juga cookies. Waduh, meriah banget nih. Wow, foodies! Lihat toppingnya melimpah ruah ya foodies, sampai menggunung kayak gitu ya. Ngomong-ngomong soal gunung, ini kita bukan lagi di gunung ya, mentang-mentang sini rame. Pada bikin lingkaran, bukan lagi nungguin api unggun foodies. Tapi emang serame ini, jadi foodies bisa lihat ya ambience-nya.
ini tuh baru jam 8 malam, tapi udah mulai hampir habis stoknya. Tadi aja Tasya nyongkelnya harus sampai dalam gitu ya Budis. Ini bener-bener rame banget dan kayaknya didominasi sama seumuran-seumuran Tasya lah ya. Mahasiswa dan mahasiswi. Oke Budis, langsung kita cobain aja Budis. Waduh, oke. Dari warnanya nih Budis, ini nampaknya yang biskuit nih Budis. Rasanya enak. Terus didominasi sama gurih. Nah ngomong-ngomong soal gurih, ternyata bahan dasar dari es tungtung ini atau es puter itu adalah santan ya Budis. Yuhu, pinter deh kamu Tasya. Bisa dibilang es tuntung ini adalah es tradisionalnya masyarakat Indonesia sejak zaman dulu. Meski es tuntung yang satu ini udah dimodifikasi dari varian rasa, tetap ya foodies, vibes jadulnya emang gak hilang. Bisa gitu ya. Secara tekstur mungkin es tuntung ini nggak bisa selembut es krim pada umumnya. Tapi justru tekstur kristal kecil di es tuntung ini nih yang bikin kangen. Ini rasa nangka Budis. Jadi selain gurih, ada aroma khas sendiri ya. Kalau nangka tuh biasa kan buahnya wangi ya Budis ya. Terus bahkan di sini sampai ada potongan buah nangkanya Budis tuh. Kelihatan nggak? Tuh. Ya, ada kuning-kuningnya Budis. Jadi buah nangkanya juga masih seger dan fresh. Khusus es dengan varian buah seperti nangka, kelapa muda, durian, dan alpukat, di sini pakai buah asli loh foodies. Jadi kamu bakal sering tuh nemuin potongan-potongan kecil dari buahnya. Dan kalau kamu suka coklat dengan hint rasa pahit, pas banget nih, kamu dijamin bakalan suka banget sama es tuntung rasa coklatnya foodies. Perpaduannya tuh kayak kompleks banget, ada manis, ada gurih, dan juga sedikit rasa pahit. It's so delicious so. Sampai ngeces ya Budis, emang beneran enak. Soalnya mohon maaf ya, aku kayak giniin ke Budis, sampai aku aja yang ngeces ngeliatnya. Kalian ngiler nggak tuh liatnya? Daripada kamu ikut ngecas juga ke Tasya, mending buruan deh dijadwalin nih. Kapan mau mampir ke Es Tungtung 9? Alamatnya kita kasih ya, ada di Jalan Gubeng Kertajaya 9 Raya, Surabaya, Jawa Timur. Ingat ya foodies, lokasinya tuh deket banget sama kampus Institut Teknologi 10 November, oke? Foodies, bisa kita lihat ya, walaupun ini dagangannya sederhana, tapi ramenya membludak Foodies. Itu berarti rasanya emang nggak main-main Foodies. Jadi buat kalian yang pengen coba, langsung datang ke sini karena makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan.